Oke, selamat sore teman-teman. Oh ya, selamat itu ya. Menjalankan ibadah puasa ini kayaknya bentar lagi juga akan buka ya. Ini hari pertama ya teman-teman ya. Selamat itu ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke baik, kita akan mulai ya market update kita. Ini hari Jumat hari terakhir ya, hari terakhir di Februari 2025. Sudah 2 bulan ya kita ya. Oke, baik teman-teman, ini sebelum kita mulai market update kita, saya cuma mengupdate ini aja ya mengenai e-course ya, e-course ini kalau ini beneran kalau teman-teman apa ya, saya akhirnya menyerah ya. Jadi kalau kita menggunakan LMS ya, LMS itu apa ya, lupa saya ya. Nah, learning management system yang luar itu payment gateway-nya tidak bisa dipakai sama sekali di Indonesia. Bisa terima, teman-teman bisa bisa melakukan transfer apa segala macam, tapi saya nggak bisa narik uangnya. Ya kenapa? Karena mereka benar-benar tidak mensupport apa ya, sistem keuangan Indonesia lah ya. Nggak tahu lah kenapa lah ya. Oke. Nah, jadi mau nggak mau saya harus ngambil LMS lokal. Nah, jadi ya udahlah ya, kita apa ya, akomodir saja dengan kualitasnya. Oke. Jadi buat ya ini mau nggak mau harus seperti itu. Karena saya nggak tahu ya kenapa saya lebih senang dengan LMS yang luar dibandingkan dengan yang lokal. Kalau yang lokal kan masih kayak apa ya, masih nebeng gitu loh, masih nebeng. Jadi ya pokoknya gitulah ya. Sedangkan yang luar itu mereka punya server sendiri. Jadi kita bisa taruh video kita langsung di server itu sehingga kualitasnya itu jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Terus habis itu kita pengennya yang seperti yang saya bilang ya, kita akan keluarin bertahap ya. Karena kalau dikeluarin sekaligus itu biasanya ya you know lah. Gaya-gaya kita kalau belajar kan, tek, 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 ini dulu. Jadi nggak ada urutannya. Nah, jadi ya terpaksa saya harus berkompromi dengan keadaan seperti itu. Ya, nah, tetapi ya kita udah selesai ya. Em, ya tetap aja sih Pak, itu sebenarnya apa jatuhnya kayak gitulah. Udahlah ya. Apa, nah saya akhirnya kita pakai yang lokal. Udah, kita pakai yang lokal. Jadi hasil survei saya dengan beberapa mentor-mentor yang lain, mereka menggunakan LMS ini ya. Sudah saya pakai aja LMS itu. Jadi websitenya tetap Minds Training Institute, cuman teman-teman harus pergi ke LMS-nya ya. Jadi ini adalah LMS-nya. Tampilannya kurang lebih ini kan landing page ya. Tampilannya kurang lebih begini. Sebenarnya sama aja sih, dia punya itu ya. Kurikulumnya pasti sama, cuman saya tinggal vote doang. Kemudian nanti eh, apa masalah di download PDF ya, kemudian habis itu untuk PR dan lain sebagainya, teman-teman mau nggak mau perlu downloadnya ada effort lah, harus pakai ke Google Drive dulu baru download dan lain sebagainya. Jadi ya mau nggak mau kita kompromi ya pada pada fasilitas yang ada, oke? Ya. Kemudian ya artinya tidak akan ada kuis-kuisan, ya seneng kan? Ya, tetapi di situ tetap saya akan posting PR-nya. Jadi teman-teman tetap bisa bisa ya artinya mengerjakan PR-nya ya, ya kerjain lah, yaitu sekomitmen teman-teman ya, mau nggak mau seperti itu. Karena benar-benar tidak bisa di lock. Kalau di luar punya itu benar-benar ya, ya mungkin karena apa? Saya pernah ikut beberapa e-course yang di luar itu benar-benar ketat loh. Lu kalau misalnya nggak kelar ini, semua tasknya itu nggak kelar, lu nggak bisa lanjut ke yang lain. Nah itu pengennya saya seperti itu ya. Tapi kan ya itulah makanya kita harus berkompromi ya. Bahwa lah tidak bisa sesempurna sesempurna yang kita mau ya. Nah, ini adalah apa, kurikulumnya tetap sama. Itu total ada tadi berapa ya? Ada 27 ya, 27 konten. Ini yang satu lagi yang trading plan itu belum saya masukin, benar ya? Oh ya benar ya, ini masih di jurnal. Jadi itu trading plan masih belum ke-upload ke sini ya, tetapi semuanya kurang lebih sama. Jadi
Apa yang teman-teman lakukan kalau itu mau daftar, alumni coaching, Bu. Alumni coaching, Bu. Ya, ini kalau teman-teman mau daftar, mana ini? Nah, ini kalau klik daftar sekarang, kode kuponnya itu sudah saya kasih ke grup kan, teman-teman ya. Jadi kode kuponnya teman-teman masukin ke situ. Nanti otomatis akan seperti yang kita bicarakan untuk alumni ya. Ya, kode kuponnya di situ. Nah, buat teman-teman yang sudah daftar gimana? Nanti saya akan itu ya, kasih teman-teman cobain yang LMS luar. Ya, kasih teman-teman cobain LMS luar. Ya, dan kemudian nanti ya teman-teman nanti akan daftar kembali ke sini. Ya, daftar kembali nanti ada kode kuponnya buat teman-teman yang sudah daftar kemarin yang pakai LMS luar ya. Eh, Nanti akan ada kupon untuk teman-teman masukin ke sini. Kuponnya ini ya, kupon yang ini. Ya, teman-teman masukin situ, itu otomatis udah langsung terkonek ke dalam kurikulumnya. Jadi saya mau bikin benar-benar memang otomatisasinya itu jalan ya. Jadi nggak terlalu ngeribetin lagi. Kan? Nanti harus tanya lagi kapan ya segala macam. Nggak usah lagi. Jadi teman-teman tinggal ke Minds Trading Institute ya, mindstradinginstitute.com, itu nggak ada spasi, nggak ada apa-apa. Kemudian di situ ada e-course ya, tinggal klik aja di situ. Kemudian habis itu dia akan diarahkan ke LMS yang saya pakai. Kemudian ya habis itu tinggal bayar, kemudian dia akan langsung aktif ya, langsung aktif. Nah, untuk e-course seperti biasa ya, kita akan ada ini, ada mentoringnya, tetap akan ada mentoringnya. Jadi nanti akan ada Q&A. Q&A itu sebulan satu kali. Jadi teman-teman yang tergabung di dalam e-course itu pasti akan ada sebulan sekali. Nah, karena ada e-course ini, maka market update yang biasa kita lakukan di setiap hari Senin itu terutama untuk minggu kedua. Ya, minggu kedua Senin itu nggak ada. Oke, itu akan dipakai untuk Q&A di e-course. Ya, Q&A buat e-course. Jadi nanti akan ada Q&A setiap sebulan sekali untuk untuk peserta e-course maupun untuk nanti untuk alumni e-course. Ya, jadi nanti kita akan pakai bukan Zoom tetapi pakai Google Meet. Google Meet. Jadi banyak gitu ya. Bisa tampung banyak sekali orang. Ya, dan itu nggak perlu download aplikasi. Oke? Itu mengenai e-course. Kemudian mengenai bootcamp, ya, mengenai bootcamp kita akan adakan tanggal 2 sampai 4 Mei, itu 3 hari, ya, 3 hari itu dari hari Jumat sampai hari Minggu, dan kita nginep, namanya bootcamp ya. Ya, nah itu di VNC Hotel, ini hotel yang kemarin kita pakai untuk kopdar lah. Nanti kopdar itu tanggal 18 kan di sini juga. Nah itu kapasitasnya itu tidak besar. Ya, kapasitasnya itu hanya buat 27 peserta. Karena kamarnya juga terbatas ya. Jadi karena bootcamp ini kalau full pesertanya itu berarti kita ngeblok satu hotelnya. Jadi satu hotel. Jadi benar-benar privacy gitu ya. Benar-benar satu hotel itu punya kita. Kemudian pesertanya satu kamar satu peserta. Jadi nggak akan kita campur misalnya walaupun dia ada double bed gitu ya. Kemudian habis itu masukin 2 orang kagak ya, nggak, itu satu room satu peserta. Ya, satu room satu peserta. Kenapa kita mesti nginap? Teman-teman lihat jadwalnya ya. Kita akan mulai di hari Jumat itu sekitar jam 1, check-in-nya jam 10. Kemudian Sabtunya kita akan mulai pagi, Minggunya juga kita akan mulai dari jam 7 pagi. Jadi jadwalnya itu benar-benar lumayan padat. Jadi buat bootcamp ya. Jadi ya mesti benar-benar siapin stamina lah ya. Ya, itu dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke. Nah, bootcamp ini sifatnya hybrid. Oke? Sifatnya hybrid. Jadi apa artinya hybrid? Jadi teman-teman akan pada saat setelah daftar bootcamp, teman-teman akan otomatis ada di e-course. Ya, akan di e-course. Jadi alumni-alumni itu udah otomatis kan udah masuk kan di situ kan. Nah, sedangkan kayak alumni pre-section segala macam ya, mau nggak mau teman-teman harus daftar, tapi itu otomatis sudah akan ada e-course-nya. Jadi hybridnya gimana? Karena ada sebagian online. Online-nya di mana? Online-nya di teori-teori itu. Jadi yang tadi kurikulum ini, ya teman-teman harus pelajari.
Ya, jadi nanti masuk ke bootcamp-nya kita udah benar-benar advance-nya ya. Jadi benar-benar untuk apa? Untuk mendalami apa sih yang kita lakukan selama ini, kemudian terutama di bagian psikologi, di bagian risk management-nya, itu pasti kita akan lebih lebih genjot daerah situ. Karena itu yang menurut saya jauh lebih penting. Kalau soal teknikalnya, teman-teman udah pasti tahu lah di mana tempat-tempat yang bisa kita masukin kan. Cuman yang jadi masalah itu adalah seringkali kan emosi kita yang akhirnya membuat apa lu stay nggak gitu ya, lu tadinya sudah merencanakan untuk apa ngikutin pergerakan trennya, tetapi di tengah jalan ya keluar aja gitu kan. Jadi akhirnya tidak tercapai apa yang kita mau gitu kan. Jadi ya bootcamp itu namanya bootcamp ya. Jadi kita akan lebih ke arah fisiknya. Jadi sedangkan untuk yang pengetahuan-pengetahuan tentang itu semua, teman-teman udah apa tinggal ulangin terus di daerah e-course ini ya. Oke, ya. Jadi bootcamp itu udah pasti teman-teman otomatis akan dapat e-course-nya. Oke, nah biayanya itu sampai tanggal 31 Maret itu adalah 6.666 ya. Nanti ada yang bilang, oh ini angka setan dan lain sebagainya. Enggak sih, cuma lihat menarik aja gitu ya. Lihat menarik aja, makanya saya ambil angka itu ya. Kemudian teman-teman lihat ya, ini cuma terbatas untuk 27 peserta. Dan 27 peserta itu udah plus alumni. Ya, udah plus alumni. Nah ya berapa untuk alumni nanti kita ituin ke alumni ya. Eh, kalau join e-course berarti ikut bootcamp bagi member di luar. Enggak. Ini kalau bootcamp itu mau nggak mau harus ke Jakarta, Bu. Ya, kalau apa join bootcamp itu otomatis udah pasti akan ikut e-course. Udah pasti akan join ya, di e-course. Nah, join di e-course belum tentu ikut ke bootcamp ya. Jangan jangan kebalik ya. Join bootcamp udah pasti akan join e-course. Oke? Apa ya, jangan kebalik ya. Jangan join e-course pasti ke bootcamp enggak. Ya, nah tapi ya makanya e-course ini cuma akan bootcamp ini cuma akan diadakan 2 kali setahun ya, 2 kali setahun karena tempatnya terbatas ya segala macam, kemudian soal waktu karena itu benar-benar 3 hari kita mesti persiapan, ada handbooknya di situ, mesti persiapan merchandise dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah ngeblok satu hotel, jadi otomatis udah pasti nggak mudah lah untuk dapetin tanggalnya kan. Ya, jadi karena itulah makanya karena ini cuma bisa 27 peserta, kemudian tanggalnya cuma tanggal 2 sampai tanggal 4. Jadi kita ngeblok satu hotel itu. Ya, karena mau nggak mau, karena itu adalah kapasitas dari hotelnya. Sebenarnya kamarnya sih ada lebih kan, tapi kan ada yang buat panitia juga kan. Ya, jadi cuma buat 27 peserta saja termasuk alumni. Jadi kalau alumni ada 10 ya berarti kita buka untuk umum 17 stall ya. Kalau alumninya ada lebih ya berarti ya sisanya untuk umum kayak gitu. Oke. Ya, ini kurang lebih ya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat tempatnya dan lain sebagainya, nanti tanggal 18 April kita ada kopdar. Ya, kita ada kopdar di tempat ini juga ya, di VNC-nya. Di situ ya teman-teman lihat lah. Nanti kita juga akan sedikit preview untuk di kopdarnya sendiri, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan di bootcamp. Oke, ya ini udah kelar. Oke, nah kemudian kita masuk ke market update kita ya. Apa yang kita lihat? Nah, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu ini. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan. Ya, teman-teman lihat ini ya. Ini kan kita sudah bilang ya bahwa ini memang udah tanda-tandanya dia ngebreak ya, dan udah tanda-tandanya memang dia akan turun. Nah, proses penurunan ini sebenarnya ya teman-teman kalau lihat ya, Indonesia itu full dengan katalis. Katalisnya mau positif, mau katalis negatif, itu semua ada di Indonesia. Ya, kita lihat ya, ada berapa ini kalau saya ituin, ada sekitar 14. Kelihatan nggak? Ada sekitar 14 katalis di situ yang saya catat.
yang ada di Indonesia saat ini. Ya, teman-teman lihat ya, kalau makan bersih gratis, udah itu katalis dari awal Januari kan. Nah, kenapa itu dianggap sebagai katalis? Karena adanya likuiditas. Ya, tunggu saya geser dulu. Nggak kelihatan di IG soalnya. Nah, ya, jadi ada likuiditas di dalam situ. Likuiditasnya berapa? Likuiditasnya itu ada sekitar 300 triliun. Ya, ini IG masih belum kelihatan ya. Oke. Ya, ada sekitar 300 triliun di dari situ. Karena diperkirakan sebulannya itu kurang lebih akan menghabiskan berapa 70 berapa triliun gitulah ya. Itu untuk makan bergizi gratis. Jadi seharusnya itu menjadi sesuatu yang keren lah ya. Itu harusnya menjadi satu katalis yang cukup positif. Kita udah pernah ngitung kan ya. Dengan pemilu saja itu bisa menggerakkan 1 sampai 2% PDB atau pertumbuhan ekonomi 1 sampai 2% dengan angka 70 sekian triliun. Ya kalau ini sampai 300 triliun di apa namanya digelontorkan, artinya akan ada pertumbuhan ya. Lu kalian aja bisa jadi 3% sampai 4%, itu kan bisa terjadi dari 300 triliun itu. Oke, jangan lihat yang lain dulu ya. Yang negatifnya kita ngomong belakangan. Oke. Nah, kemudian habis itu ada namanya Bullion Bank. Kita ke Danantara dulu karena launchingnya kan pertama di situ. Ada Danantara. Danantara itu modal awalnya itu di apa akan ada sekitar 1.000 triliun, 1.000 triliun. Dan awal dari mana? Harusnya itu kemarin yang korupsi itu dapat masuk situ ya. Udah pas ya. Ternyata itu dibagi. Jadi dana cashnya itu dari efisiensi itu sekitar 300 triliun lebih. Nah, sisanya itu adalah aset-asetnya si Bank BUMN, ya, Minds.id, kemudian habis itu Pertamina, PLN, habis itu satu lagi apa ya saya lupa. Ya, nah itu kalau digabungkan itu kurang lebih adalah 1.000 triliun. Jadi itu aset yang akan dikelola oleh si Danantara. Ya, bagus ya? Bagus lah. Itu benar-benar bagus. Programnya semua bagus kok. Beneran, itu katalis harusnya positif sekali. Oke? Nah, kemudian ada Bullion Bank. Bullion Bank itu bank emas. Menurut Erick Thohir, ada 1.800 triliun, ya, sorry, bukan triliun, ton, 1.800 ton emas yang disimpan oleh rakyat Indonesia itu di bawah bantal, di toilet segala macam katanya ada seperti itu ya. Saya nggak tahu ya kalau di bantal juga kayaknya nggak mungkin lah ya. Ya pokoknya intinya yang ada yang potensi untuk diserap gitu. Ada likuiditas yang potensi untuk diserap oleh si bullion banks ini. Ya 1.800 triliun. Jadi value add-nya itu sekitar 30 sampai 50 triliun yang bisa diciptakan oleh si bullion bank ini. Ya, jadi kalau 30 sampai 50 triliun lu hitung dalam bentuk PDB atau pertumbuhan ekonomi itu mungkin akan ada di sekitar 0,5 sampai 1%. Jadi lu lihat ya, makan bergizi gratis bisa menumbuhkan perekonomian itu sampai ya anggaplah 3% lah ya kalau dia benar-benar itu loh ya. Ditaruh semua ya di market ya. Kemudian ada bullion banks itu bisa 1% lah, anggaplah 1%. Jadi itu sudah sekitar 4% untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, kemudian habis itu ada Danantara. Jadi kalau Danantara benar bisa menghasilkan apa itu namanya? Returns, ya return. Ini kalau menghasilkan ya. Ya, 1.000 triliun kalau menghasilkan 10% saja. 10% saja atau 5% aja deh. 5% dari 1.000 triliun itu berapa? 5 triliun. 50 triliun. Ya. Berarti kan itu kurang lebih value added-nya itu bullion bank kan. Ya, berarti kan bisa tumbuhin 1% lah pada perekonomian. Kita nggak usah muluk-muluk dulu lah kan, dia baru mulai kan. Ya, nah jadi kalau lihat ya dari makan bersih gratis, kemudian habis itu bullion bank dan antara itu bisa loh kalau kita hitungan kasar itu mungkin ya itu bisa sekitar 5% untuk pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, kalau lu plus dengan kegiatan ekonomi yang sudah ada, artinya apa? Artinya target 8%, sebentar. Target 8%-nya si Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi bisa loh. Benar nggak? Ya itu kalau kita bilang itu katalis positif sekali. Ya, tetapi kenapa indeks itu hancur?
Ya, indeks kita hancur kenapa? Ayo kita bicara soal indeks. Oh ya, belum belum belum. Ini masih yang positif dulu ya. Ada efisiensi anggaran itu sekitar 300 triliun lebih. Bahkan katanya itu sampai lebih dari 300 triliun ya. Kemudian ada Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan katanya uangnya sudah siap. Uangnya berapa? 800 triliun loh. Ya, gue nggak tahu lah uang dari mana. Tapi dia bilang udah siap. Ya, udah siap. Nah, 800 triliun berarti udah siap nih dari Banten sampai ke Gresik. Itu akan jadi giant seawall. Apa berapa lama dibangunnya nggak tahu. Teman-teman cek sendiri lah ya. Tapi yang penting adalah di situ ada likuiditas 800 triliun di sana. Jadi kalau 800 triliun, anggaplah 5 tahun lah dia bangun. Mungkin nggak jadi ya. Coba kita cek dulu deh. Giant seawall dibangunnya berapa ya? Oke, mari kita lihat ya. 20 sampai 40 tahun. Oh, lama ya ternyata ya. Ya, ada di sekitar 958 kilometer. Ya, tapi udah dibangun berapa ya? Harusnya udah kebangun lah. Ya ini kurang lebih rampungnya sekitar 40 tahun. Lama sekali ya. Nah, oke. Balik lagi ke anggarannya. Jadi 40 tahun, kita anggap 40 tahun ya. 40 tahun itu kalau dibagi dengan 800 triliun, itu berarti kurang lebih setahunnya itu kurang lebih akan dapat akan digelontorkan sekitar 20 triliun ya. Benar ya? Ya, akan digelontorkan sekitar 20 triliun. Nah, dari proyek Giant Seawall dengan 20 triliun mungkin akan bisa menggerakkan 0,3 sampai 0,5% perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hah? Ya, nah, itu kan semua bagus ya. Kemudian ada program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah itu butuh dana itu hampir sekitar 50 triliun. 50 triliun ini, ya anggaplah 5 tahun lah ya. Berarti kan setiap tahunnya itu 10 triliun. Ya, lu bagi lagi lah ya, jadi bisa naikin berapa. Oke? Nah, itu lu lihat ya. Teman-teman lihat ya, itu katalis positif nggak untuk Indonesia? Luar biasa kan? Programnya itu luar binasa gitu loh, dengan likuiditas yang gede-gede seperti itu. Dan itu dia bisa menggerakkan perekonomian. Tetapi kenapa marketnya jelek? Ya, market sedang memprice in untuk sesuatu yang lebih gila. Oke, ya kita lihat ya, efisiensi itu mengakibatkan apa? PHK. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga efisiensinya gila-gilaan. Yang kita lihat adalah pertumbuhan dari pengangguran itu bertambah tinggi. Ya, pertumbuhan pengangguran itu akan bertambah tinggi karena dia akan ada layoff untuk PNS, ya PNS akan dikurang-kurangi termasuk Indonesia. Indonesia juga sedang mengurang-kurangi itu kan, tapi bukan PNS ya, malah untuk pekerja-pekerja apa itu namanya kontrak atau apa kan. Ya itu pengangguran pasti akan bertambah. Nah, pengangguran bertambah, apa kabar dengan inflasi nanti? Ya, ya oke. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, kemudian diperparah lagi oleh ada namanya DHE, dana hasil ekspor yang harus ditahan 100% selama 1 tahun. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan ekspor sudah kejepit kan, sudah kejepit dengan perang dagang, di mana mungkin ekspornya juga turun ya atau mungkin mengalami peningkatan apa penurunan pada permintaan karena peningkatan pada bea masuk kan. Nah itu dananya itu harus ditahan setahun dalam negeri lagi. Program ini bagus dalam rangka menstabilkan nilai tukarnya kita. Ya, itu kurang lebih ada sekitar 80 miliar US dollar di situ. 80 miliar US dollar. Jadi otomatis cadangan devisa kita akan meningkat lumayan tajam. Dan itu akan dimulai di besok tanggal 1 Maret 2025. Ya 80 miliar. Jadi kalau nilai tukar kita stabil, kan bagus ya untuk perekonomian. Ya benar nggak? Ya bagus untuk perekonomian kan. Tapi masalahnya adalah kondisi global itu tidak apa ya tidak apa ya tidak inline dengan program ini loh. Kenapa tidak inline? Karena ada potensi penurunan pada nilai ekspor Indonesia. Ada potensi penurunan pada nilai ekspor Indonesia. Ya, terutama karena ada perang dagang ini. Ya, kalau dia potensi turun, nah ini perusahaan-perusahaan ekspor kan butuh dana ya. Ya, untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, kabarnya dana itu akan diambil dari kredit.
Ya, jadi lu bisa jadikan, apa ini namanya, pemblokiran, dana DHE ini sebagai jaminan untuk lu dapetin kredit. Nah, kalau jadi kredit, itu kan jadi beban untuk si perusahaan kan. Gua harus bayar bunga loh, padahal ini kan dana harusnya, gue dapet lah kan, ini kan dana bebas kan. Ya harusnya gue bisa pakai untuk ekspansi dan lain sebagainya. Nah, ini harus disimpan. Memang iya, itu disimpan dan dapat bunga. Tapi kan lu tahu sendiri ya, dana kredit itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada bunga, bunga apa, bunga tabungan dibandingkan dengan bunga pinjaman kan. Ya, jadi otomatis pasti akan ada beban. Nah, kalau beban ini lebih tinggi daripada penerimaan mereka, ya otomatis kita akan lihat akan ada penurunan pada pendapatan masing-masing emiten itu. Nah, kalau penurunan pada pendapatan masing-masing emiten, apa yang terjadi pada harganya? Ya, pasti harga akan price in dong. Ya kan? Oke, ya. Jadi ini antara positif dan negatif. Ya, karena globalnya nggak inline. Ya, globalnya yang masalahnya yang sedang dibikin kacau oleh si Donald ini ya. Oke, nah kemudian karena apa ya, ketidakpastian yang dibikin oleh si Donald ini sendiri ya, maka kita akan lihat ada potensi kenaikan pada inflasinya US. Nah, kalau inflasi US itu naik, the Fed itu udah ogah untuk nurunin suku bunga lagi. Kita akan lihat ya, kalau proses ini terus berlanjut, maka 2025 kemungkinan besar tidak akan ada penurunan suku bunga. Nah, suku bunga tinggi artinya biaya ekonomi tinggi. Lu mau ngomong apa lagi? Gitu ya. Jadi globalnya sendiri tidak mensupport apa yang kita sedang lakukan di sini. Kemudian Morgan Stanley, ya terutama indeks MSCI-nya dibikin jadi underweight. Jadi artinya ya dia dia dengan sendirinya ngomong sama investor-investor luar, nggak usah dulu, hindari dulu Indonesia. Ya dengan sendirinya ngomong begitu. Nah, kalau Morgan Stanley sudah mulai memberikan peringkat seperti itu pasti akan diikuti dengan apa, fund-fund manager yang lain. Itu tinggal menunggu waktu aja kapan si JP Morgan ngomong, kapan nanti Citibank ngomong, kapan nanti yang lain-lain akan ngomong gitu. Pasti akan ngomong karena sebuah fund manager sekelasnya Morgan Stanley nggak mungkin dia mengeluarkan apa sebuah peringkat seperti itu tiba-tiba kan. Itu pasti sudah ada data-data yang mereka lihat bahwa ke depannya mungkin ya kita akan menjaga-jaga lah. Kita akan jaga-jaga gitu fundnya, jadi lebih baik hindari dulu Indonesia dan lain sebagainya. Ya benar ya. Ya, karena data mereka pasti jauh lebih baik daripada data kita lah ya. Dan ya udah, kalau dia memang udah bilang underweight, ya sudah lu percaya aja lah. Dan itu adalah sentimen sangat negatif untuk sebuah negara. Jadi otomatis inflow-nya kan jadi stop kan. Morgan Stanley aja underweight ya. Kalau saya aja, saya siapa sih gitu ya bisa mikir nanti JP Morgan akan ngomong, Citibank akan ngomong, BlackRock juga pasti akan mulai mulai mengurangi ya, apalagi yang lain-lain. Gitu. Kita ngelihat itu sesuatu yang sangat-sangat negatif ya. Nah, belum lagi kita ngomongin soal yang satu ini nih. Bensin oplosan. Ya, bensin oplosan yang kabarnya itu merugikan negara itu sekitar hampir 200 triliun per tahun. Dan itu sudah terjadi dari 2024. 2000 berapa? 2029. Nggak tahu ya sebelum-sebelumnya. Kayaknya kalau ini sebelum-sebelumnya mungkin udah terjadi dari 2019, sorry. Ya sampai 2024. Ya sekitar 5 tahun. Lu kebayang sih 1.000 triliun itu. 1.000 triliun kita pakai buat apa? Modal dan antara itu 1.000 triliun. Kita pakai buat apa? Makan bergizi gratis itu bisa untuk 5 tahun. 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Selesai. Nah ini kemana ini uangnya? Dinikmati siapa ya ini ya? Kira-kira ya. Karena ini bukan dana kecil loh. Ini dana besar sekali loh. 1.000 triliun dan itu diambil dari dana yang harusnya jadi subsidi BBM. Nguap di sini loh. Nguap di sini. Ya, belum lagi kalau lu lihat ini ya, apa yang ngisi harusnya ngisi Pertamax jadi isi Pertalite ya kan, kemudian habis itu
masalah dengan mobilnya, itu kan lo belum ngitung ya, itu nggak tahu kerugiannya masih ditambah berapa lagi kan. Ya, ini udah kelihatan itu 1.000 triliun, itu jelek banget. Ya kalau kemarin Pegas sampai ancur-ancuran ya wajar lah. Itu salah satu sebab ya kenapa saya benar-benar males banget ya untuk trading atau invest di dalam saham-saham BUMN ini. Ya kayak gini-gini loh. Lu kebayang nggak? Kita aja, saya lah ya, saya secara pribadi saja bisa bicara seperti itu untuk invest di saham-saham BUMN. Kita pusingnya itu adalah yang kayak gini-gini, begitu korupsi beng gitu ya, itu kan sebuah kejutan yang tidak bisa kita apa-apain ya, ya kan? Ya, nah habis itu akan mempengaruhi pergerakan harganya. Ini Indonesia, ini pasar modal Indonesia seperti itulah. Oke, nah kemudian untuk nikel, nah kita mau tunggu adalah soal pelarangan ekspor nikel dari Filipina. Itu sebenarnya bisa jadi sentimen positif, bisa jadi sentimen negatif untuk Indonesia sendiri. Kenapa yang kita lihat? Kenapa kita lihat itu negatif? Itu bisa mempengaruhi smelter-smelter yang kan sekarang penambangan nikel itu kan dibatasi, ada kuotanya kan, ya. Nah kuotanya, sedangkan smelternya udah jadi. Nah smelternya kalau nggak dikasih makan rugi itu. Karena smelter itu, kalau nggak salah ya, mesinnya itu harus beroperasi 24 jam. Harus dikasih makan 24 jam. Begitu mati sekali, mati gitu ya. Untuk memanasin itu mesti berapa hari kemudian. Jadi mereka akan rugi. Nah, karena itulah mereka ambil supply dari Filipina. Nah, Filipina akan mulai melarang. Jadi proses hilirisasi ini kok kayak makan korban jadinya ya. Nggak ada gunanya gitu loh smelter ini. Kenapa? Karena di satu sisi kuotanya dihambat. Nah smelter udah segitu banyak. Terus nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan dia bakal ada kerugian kan di situ kan. Jadi ini adalah katalis negatifnya. Katalis positifnya adalah ada potensi supply nikel itu akan menjadi jomplang. Itu potensi untuk nikelnya bagus. Ya, nah sekarang tinggal lihat nih. Emiten yang punya smelter, punya tambang nggak? Kemudian kuotanya oke nggak? Kalau kuotanya oke, berarti dia bisa menikmati kenaikan pada harga nikel sekaligus ya berarti ini ya apa namanya harga kan lebih bagus kan, dia bisa jual lebih mahal. Gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi sebuah kata. Tapi itu baru akan terjadi Juni 2025. Tapi seperti biasa lah ya. Kalau Filipina masih inilah ya, masih apa masih ini setali tiga uang dengan Indonesia lah. Bagaimana apa politiknya dan lain sebagainya. Ngomongnya sih Juni. Nggak tahu nanti molornya berapa lama. Ya, ya kita lihat kayak gitu. Sekarang kan mereka ada gejolak politik kan antara si presiden dan wakil presidennya kan lagi kontok-kontokan kan. Nah ini bagaimana ini nanti kalau misalnya DPR-nya atau Senatnya sudah ketok palu kan harus ditandatangani oleh itu kayak eksekutif kan. Nah eksekutif tanda tangan nggak? Kalau nggak tanda tangan ya otomatis nggak berlaku kan. Ya belum akan berlaku. Nah kita lihat ya nanti ya karena ini masih Juni kan masih lumayan lama. Oke, ya. Nah, jadi artinya kalau lihat katalis-katalis gitu, sebenarnya katalis kita positif sekali. Untuk Indonesia itu sebenarnya positif. Nah, kenapa dia turun? Karena dia sedang mempresiin untuk keadaan-keadaan yang ya kemungkinan besar jelek lah. Ya, apalagi sampai si Morgan Stanley sudah mengeluarkan statement ini underweight. Kalau udah underweight, lu mau ngomong apa lagi? Udah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi karena itulah makanya kita lihat technical. Technical selama dia tidak change of character, ini masih terus turun ya. Nih kita mau lihat. Ini kan high-nya. High-nya tambah naik apa tambah turun? Tambah turun kan? Ini yang saya posting di IG kan. Tambah turun kan? Artinya apa? Artinya downtrend. Oke? Turun lagi dan membentuk low-nya juga sama kan? Low-nya terus turun kan? Ya, ada low yang baru yang lebih tinggi? Nggak ada kan? Dia terus turun kan? Nah, kalau lu udah lihat marketnya seperti itu, hindari big cap. Ya, hindari big cap karena dia pasti akan sejalan dengan market.
Karena dia akan sejalan dengan indeks harga saham gabungan. Apa yang kita lakukan kalau misalnya teman-teman lihat ini? Apakah ini udah lambang berdarah-darah? Belum. Ya jelas belum. Kenapa? Katalisnya sangat positif. Katalisnya positif, cuman pergerakan marketnya tidak men-price in katalis itu. Karena market butuh data. Jadi market sedang mencari harga diskon yang lebih diskon lagi. Ya, kita lihat gimana. Indeks harga saham gabungan untuk teknikal, kita lihat di daerah 6.000 sampai 6.200. Ya, ini masih sama lah ya, karena ini masih belum saya ubah kan. Kalau itu sampai jebol, 6.000 sampai jebol, nah kelihatannya akan ada periode berdarah-darah mulai. Kayak kita tunggu aja apa yang men-trigger kejadian berdarah ini. Dari 6.200 sampai 6.000, 6.000 jebol, nah kita akan lihat apa yang membuat dia berdarah ini. Ya, sampai nanti akhir akan ada namanya change of character. Ini kita lihat daily aja, karena kita butuh masuk duluan kan. Sampai dia mulai ada namanya change of character. Nah, pada saat dia mulai terjadi tidak ada high baru, tidak ada low baru, ya bahkan ini membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, itu adalah sebuah sinyal buat kita mulai masuk. Ya, masuk kemana? Masuk ke daerah-daerah atau emiten-emiten yang terdampak pada katalis ini. Katalisnya apa? Dan antara, berarti kan saham-saham BUMN nih. Kalau lu nggak mau BUMN, cari big cap yang swasta, yang bisa lu percaya. Ya you know lah ya, apa itu big cap, bank big cap yang bisa lu percaya lah, swasta. Bullion Bank, ya lu kalau misalnya mau ngambil ya, Bullion Bank sekarang cuma ada Breeze sama si Pegadaian. Pegadaian kan masih belum IPO kan, jadi ya lu lihat Breeze. Itu kalau ingat ya, kalau market atau indeks harga saham gabungnya sudah menunjukkan change of character. Kalau belum, enggak. Kita nggak lihat. Kita nggak lihat dia. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat ya, kan hari ini kan turun banyak sekali ya. Ya kena stop loss juga banyak kan. Ya kalau lu udah dapat cash, udah pegang aja cashnya dulu. Pegang aja cash. Warren Buffett aja pegang cash berapa? 321 miliar US dollar ya. Ya, oke. Nah, kalau waktu ditanya Warren Buffett, ini apakah akan ada resesi? Warren Buffett sih bilang enggak. Tetapi dia kesulitan mencari saham yang bagus yang bisa dia ambil likuiditas apa dia ambil dengan likuiditas dia yang ada. Artinya apa sebenarnya? Artinya saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah mencapai laba-laba all time high. Yang udah tinggi gitu loh. Yang udah tinggi. Nah, dengan keadaan global atau keadaan ekonomi saat ini, untuk mencapai harga itu lagi, kayaknya agak sulit gitu. Itu yang sedang dilihat oleh si Warren Buffett. Sama kayak di Indonesia lah. Lu lihat kayak BBRI, BMRI, BBNI ya, BBCA segala macam. Itu kan kita udah bilang ya dari kemarin-kemarin kan. Dia bisa mencapai laba all time high. Kenapa? Karena didukung oleh net interest margin yang begitu tingginya dulu. Nah, apakah keadaan itu masih ada? Kalau keadaan itu belum ada ya otomatis harga pendapatannya akan melandai kan. Kalau pendapatan melandai ya otomatis akan diikuti oleh harganya karena harga itu bergerak. Ya, bergerak itu mungkin 3-4 bulan ke depan untuk memprice ini itu dulu. Keadaan itu dulu. Oh, dia sampai kemana nih? Gitu. Oh, nih kelihatannya harga wajarnya sebenarnya udah di situ nih. Udah di mungkin di berapa gitu kan. Tinggal lihat sampai ke bawah-bawah gitu. Nah, karena kita punya price cycle, Wyckoff price cycle, ya kita udah tahu gitu. Nanti tunggu ngapain gitu loh. Kita tidak perlu harus menangkap pisau jatuh. Kita udah tinggal menunggu dia nanti sideways kan. Apa yang sebenarnya kita tunggu di daerah, kenapa kita harus tunggu dia change of character. Karena itu pasti nanti akan ada periode di mana dia sideways kok. Pada saat dia mulai membentuk base, ya base itu kan menandakan bahwa akan ada sesuatu gitu loh. Mungkin dia sedang menghitung, ada konfirmasi data-data, kelihatannya udah mulai nih. Ya kalau udah mulai dia akan ada change of character ke atas. Tapi kalau misalnya belum, ya udah berarti dia berhentinya, oh ternyata konfirmasi data ternyata tambah jelek ya, tambah jelek ya dia turun lagi. Ya kalau lu lihat tekniknya supply demand, itu kan dia ada kayak drop base ya, drop kan, drop kan, ya. Ini ngapain nih? Dia ngapain ngebase? Karena dia sedang mengkonfirmasi data. Ternyata data, oh benar masih lebih jelek daripada ekspektasi. Dia drop lagi.
gitu. Tapi kalau misalnya, oh datanya oke sesuai nih, kelihatannya oh tambah bagus, nanti dia akan ada change of character dari sini, kayak gitu. Ya, market akan selalu seperti itu. Karena itulah makanya ada sebuah istilah market discount everything. Itu sebuah teori dasar banget dari pergerakan harga. Si gajah itu kan cenderung apa? Memprice in duluan apa yang dia sudah tahu. Yang kemarin saya bilang, lu mungkin nggak lihat ada apa-apa di sini. Tetapi bukan berarti tidak ada apa-apa di situ loh. Itu cuma karena kita kekurangan sumber daya untuk melihat lebih baik lagi. Itu lu bayangin ya, apa si gajah ngelola dana berapa? Bisa berapa ribu apa miliar US dollar kan, bisa berapa triliun US dollar kan, ya. Nah, dengan dana sebesar itu, masa iya dia nggak bisa meng-hire analis-analis? Masa iya dia nggak punya itu ya apa kedekatan dengan pengambil keputusan? Masih ingat nggak dulu yang saya analogikan soal Jalan Raya Serpong itu? Ya, Jalan Raya Serpong, gajahnya siapa kira-kira yang bisa membeli ruko-ruko kiri kanan jalan? Gajahnya adalah orang-orang yang dekat dengan pengambil keputusan, ya kan? Ya pasti pemerintah daerah pasti sudah menyusun itu dong, rencana pembangunan kan. Ini Jalan Raya Serpong sudah tidak bisa cuma satu jalur doang atau dua jalur kiri kanan gitu kan. Ini harus digedein. Nah, pada saat ngambil keputusan gede yang ketok palu duluan siapa? Nah, kan dia harus minta izin ke DPR kan. DPR ketok palu ya udah selesai. Nah, lu kalau punya uang saat itu, maka sebelum dia ketok palu, pasti udah ini kan, udah namanya ada lobby-lobby kan. Nah, di lobby-lobby itu kan pasti udah ada bocor-bocor. Ini oke, ini bakalan diketok palu. Lu punya uang, lu akan incar duluan mana yang dijual nih. Ambil, ambil, ambil dulu. Bener gak? Kayak kenapa? Karena lu punya kedekatan atau lu punya sumber apa sumber informasi yang lebih duluan sampai. Nah, kemudian habis itu orang-orang yang lagi jual-jual ruko pinggir-pinggir jalan itu pasti akan bertanya, "Nah, emang ada apa sih?" Gitu kan, kok kayaknya semua orang beli ya? Ya kok kayaknya gencar banget lakukan pembelian ya, gua baru pasang plang kejual, baru pasang plang kejual gitu kan. Bener nggak ya? Nah, kalau mereka yang jual ruko dan memang lagi butuh uang, dia kan nggak peduli nah gitu-gituan. Nah, tetapi kalau misalnya lu lihat, baru dipasang kejual, baru dipasang kejual, berarti kan ada sesuatu kan? Benar nggak? Ini kalau kita yang di luar loh. Kalau lu di fase still, kita kan nggak tahu nih informasi apa. Tapi kalau lu mulai aware, ini baru dipasang loh pelangnya loh. Atau mungkin si agent-agent properti udah mulai ngomong-ngomong, ini apa ini di sini eh, mereka bilangnya apa listing ya? Ya, listingan gua kalau di Jalan Serpong begitu dipasang langsung dapat loh. Langsung dapat bayar, langsung dapat bayar, langsung dapat bayar. Itu pasti akan mulai itu mulai ngomong-ngomong keluar. Ini kelihatannya ada apa-apa nih. Ya, ternyata mulai pelebaran jalan sampai apa ya, sampai segede sekarang. Ya itu kan sebuah gambaran bagaimana si gajah itu bekerja. Nah, itu market itu kurang lebih akan bekerja seperti itu. Dia akan mulai memprice in duluan. Jadi bergerak dulu 3-4 bulan ke depan. Itu yang disebut sebagai market discount everything. Jadi pahami, setiap teori itu pasti ada sebabnya kenapa dibikin. Karena mereka sudah melalui sejumlah penelitian, melalui sejumlah pengamatan, kan? Makanya karena itulah makanya mereka bisa bilang kita sampai hari ini begitu loh cara kerja market. Cuman kita kan nggak bisa memahaminya secara total kan? Ya kenapa? Karena lu nggak terlibat. Jangan bilang melakukan riset. Lu trading plan juga enggak ya. Pokoknya dia naik gua ikut dan lain sebagainya. Lu nggak bakalan ngelihat kayak gituan. Ya paham ya? Lu nggak bakalan lihat kayak gitu. Lu cuma bakalan lihat ngapain sih ribet-ribet. Pokoknya tinggal itu aja. Siapa yang teriak gua ikut gitu. Oh ini sering nih teriakan-teriakannya sering cun nih katanya kan. Nah ini ayo kita ikut dia aja. Gitu kan. Itu karakter kita kan. Gitu. Oke? Ya kita nggak bisa bohong lah. Dulu juga saya begitu kok. Dulu juga saya begitu gitu kan. Cuman mau sampai kapan kita begini? Ini bukan karena saya jualan e-course ya. Tapi mau sampai kapan kita rugi-rugi terus? Ya mau sampai kapan kita kita terus aja menjadi apa korban pasar lah. Nanti dibilangnya apa?
wah ya ampun pokoknya itu udah nggak usah diapa-apain dah, lu udah nggak bakalan menang lah melawan mereka gitu dan sebagainya kan, nggak bakalan lu cuan lah dari situ udah tinggalin aja lah. Ya kemudian habis itu mereka pindah ke mana? Pindah ke Bitcoin, ya pindah ke kripto, apa kemarin 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 ada yang itu, ada yang, baru masuk 200 juta lebih, tinggal 5 juta. Memang Bitcoin-nya lagi turun habis-habisan kan, karena si bibitnya, ke-hack. Itu kan itu memang memang dari dulu kan kita udah bilang kan, itu adalah resiko dari digital. Dan tidak mungkin lah lu bilang, resiko digital, oh sampai akhirnya, si apa, negara-negara besar itu, oke saya mengadop, apa, koin-koin seperti itu, nggak mungkin kan. Lu kebayang nggak sih itu habis berapa itu, si bibit? Ya, namanya bibit bukan ya? Ya, kalau nggak salah. Itu kan langsung akhirnya membuat semua kejatuhan, kok suddenly gitu, sadar gitu, bener ya ternyata rentan sekali ya teknologi ini ya. Dan lu kebayang nggak, itu duit berapa tiba-tiba hilang lenyap begitu aja. Segampang itu loh, tiba-tiba lenyap. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, itu kurang lebih lah. Jadi ini kurang lebih adalah 14 katalis yang teman-teman harusnya bisa bisa perhatikan. Perhatiin kapan? Ya pada saat market udah mulai bagus. Pada saat data-data sudah mulai kelihatan. Ini Danantara benar sudah ada kegiatan ya. Danantara mungkin lama lah. Lu lihat SWF INA lah. INA aja udah berapa lama sampai sekarang kan gitu-gitu aja kan ya. Dia masih belum seperti Tamasek lah. Tamasek kan sudah memang udah di daerah return yang eksponensial ya. Karena dia udah dari 74 kan. Ya dan Danantara baru mulai. Ya, ternyata ini adalah idenya bokapnya bokapnya Presiden Prabowo. Baru direalisasikan sekarang. Lu coba bayangkan kalau dulu direalisasikan kan mungkin sekarang udah eksponensial juga. Kalau nggak dikorupsi ya. Ya. Ya tapi kalau dari dulu di ini mungkin mungkin juga nggak jadi juga ya. Kenapa? Karena kita lihat dana pensiun segala macam kan nggak jadi juga. Ya, oke. Sampai sini tuh ada pertanyaan nggak? Ini yang saya cerita ini kenyataan loh ya. Kita nggak buat-buat ya, bukan karena apa ya ini memang keadaan saat ini yang ada di Indonesia. Kalau memang bagus bagus. Kalau memang jelek ya sudah. Memang kita harus akui bahwa memang keadaan global tidak membuat tidak mendukung lah program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Nggak inline lah. Gitu karena itulah makanya apa teman-teman lihat ya kenapa indeks itu turun kenapa indeks itu naik karena dia sedang bergerak dulu untuk sesuatu yang mungkin eh, ya ngomong jelek juga enggak lah ya pokoknya teman-teman ngerti lah ya gitu ya moga-moga tidak ada ya nanti kasus-kasus korupsi yang lebih gede-gede lagi karena bocornya itu gede banget benar-benar besar banget dan kita masih belum tahu nih apakah kebocoran ini dijamin tidak akan terjadi lagi atau seperti apa. Sayang sih memang. Uangnya yang harusnya dipakai untuk pembangunan malah lu kebayang gak sih dalam 5 tahun tuh udah 1.000 triliun yang lenyap. Lu kasih gue 1 triliun aja kita udah hidup mungkin abadi kali ya. Ya kan? Ini 1.000 triliun loh. Berapa orang yang bacakan di situ? Yang ditangkap baru 2 orang ya. Ya kita nggak tahu berapa orang yang bacakan di situ. 1.000 loh. Lu kebayang gak sih 1.000 triliun? Ya? Oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Itu urusan mereka lah ya, uang-uang mereka lah ya. Nggak tahu lah diapain ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup clear ya. Ini kurang lebih ya, kita update untuk hari ini kurang lebih seperti itu. Em, ya, ya apa karena ini mungkin adalah weekend ya, teman-teman mungkin masih punya waktu untuk ini. Ada waktu santai untuk mencerna ini. Siapa tahu kita ketemu sesuatu yang bagus gitu. Em, Mungkin masih ada saham-saham yang bisa kita olah gitu ke depannya. Tapi yang pasti adalah teman-teman lihat market sekarang.
otomatis namanya trailing stop kalau teman masih punya saham yang sedang floating, trailing stopnya udah mesti diperketat, itu udah pasti. Kemudian kalau udah kena stop loss, lebih baik pegang cash dulu untuk sementara ini. Karena kita butuh melihat ya, misalnya market ini kan sebentar lagi akan menuju ke support 6.000 sampai 6.200. Memang mungkin akan ada pantulan. Karena turunnya kan udah begitu besar kan, pasti akan ada pantulan. Ya, tapi pantulan itu bukan berarti udah pasti akan jadi loh ya. Udah pasti akan jadi ya. Oh, dia akan uptrend lagi dan lain sebagainya. Tidak ya, tidak semudah itu sebuah tren berubah. Ya, sekali lagi tidak semudah itu tren berubah. Ya. Tapi kalau nanti dia ada pantulan, ya mungkin itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita keluar barang dulu kayaknya. Ya. Kalau jebol 6.000 next kemana? Kita lihat di weekly aja. Ini ada sedikit di sini. Di daerah sekitar 5.750. 5750. Nah, itu kalau sampai jebol lumayan 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 jauh loh. Ini kalau lihat di weekly, ini kalau sampai jebol lagi, berarti ini sampai sini. Berapa ini? 5.180, 5.200. Ya nih, teman bisa lihat kan teknikalnya kan? Ini kan support kan. Ya. Ini saya ambil yang demands untuk weekly-nya. Oke, ini daerah 6.000 sampai 6.200. Tapi kalau 6.000 jebol masih ada 5.750. Masih ada 5.750 buat tahanan. Tapi kalau itu jebol, maka akan sampai ke 5.180. 5.200 lah. Gitu. Ya, ini bukan bikin fear. Bukan fear ya, tetapi ya ini teknikalnya. Kita nggak usah fear, nggak usah apa namanya euforia, nggak usah semua. Kan teman-teman tahu ya, psikologi itu adalah everything kan. Yang harus kita lakukan apa? Netral. Loh, orang orang gue berdasarkan trading plan kok kena stop loss gue keluar, gue udah tahu bagaimana rugi gue berapa kan. Ya ini risk management. Risk management menyelamatkan kita semua kok. Ya kalau lu udah bikin risk management, lu udah tahu rugi lu berapa. Kalau dia ruginya berturut-turut, ya udah lu udah tahu dong. Apalagi kalau misalnya gue buka 5 posisi, 5 kena stop loss, apa yang lu lakukan? Berhenti. Itu kan sinyal dari market kok semuanya hancur ya. Ya kan? Gitu. Itu sinyal dari market untuk lu nunggu. Ya kita tunggu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya risk per trade lu adalah 1%, 5 kena, 5% dari modal lu habis. Tidak sampai 50% gitu loh. Tapi kalau misalnya risk per trade lu kan lu jagoan gitu ya. Ambilan sampai 2% misalnya ya. Ya 10% habis. Gitu. Tapi tidak sampai menghancurkan modal lu. Paham nggak? Kalau lu punya risk management itu pasti akan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau lu tidak punya itu, ya makanya lu akan berdarah-darah. Market begini, lu akan berdarah-darah. Kenapa kita tenang-tenang aja? Ya karena lu ada risk management membantu lu. Walaupun marketnya kayaknya hancur, berantakan ya. Bener gak? Tetapi tidak sehancur hati lu kan? Maksudnya modal lu nggak hancur seperti itu kan? Gitu. Ya, oke. JPFA lewatin. Kita nggak pakai MA 60 kok, Pak. Kok tiba-tiba keluar MA 60? Ini JPFA udahlah, ini kan udah tuh, udah jebol, udahlah. Hari ini kalau nggak salah dia keluar ya laporan keuangannya ya, JPFA ya. TAPG kan all time high kan? Kenapa dia sampai gap up kan? Karena all time high dia punya laba sesuai dengan perkiraan kita lah. Ya, 3 triliun. Ini untungnya. Itu untungnya berapa persen ya? Kita cek sebentar. Oh, bentar. Tuh, ya, keren kan? Ya, JPFA kan? Tetapi kenapa ya? Karena marketnya udah begitu, lu mau ngomong apa? Nih, all time high lu. Bener all time high nggak? Ya, all time high kan? Nah, ya JPFA juga all time high. Tapi udah akhirnya
jebol. Udah jebol udahlah, mau ngomong apa lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu market. Kita udah untung JPFA udah lewat lah ya. THPG juga kita sudah untung, DKFT juga sudah untung. DKFT sudah keluar belum? Belum keluar, tapi sudah untung kan kita. Kemudian Raja juga nanti dia keluar juga sebenarnya kita udah selesai juga. Pegas ini. Ini Pegas itu benar-benar ya keterlaluan banget ya. Kemarin kan kita udah liatin dia 1.700 kan, nggak jebol. Ya kemudian keluar si korupsi itu ya habis. Udahlah. Oke, nah tinggal WRG. Nah, WRG nih teman-teman ya. Ini WRG mana catnya? Ini kalau lu pakai 711, berarti kan dia turun kena lagi ya. Kena berapa nih? 125 kan misalnya kan, turun 125. Lu udah nggak ada rugi kan? Lu udah selesai kan? Bener nggak dari WRG? Betul? Ya, jadi udah kelar gitu loh. Nah, udah kelar udah. Nanti aja lihatnya lagi. Gitu. Ya, paham ya? Itu pentingnya risk management buat kita. Jadi bukan masalah teknikalnya. Teknikal gue yakin banget teman-teman bisa bisa belajar dari mana aja. Beneran bisa belajar dari mana aja. Yang jadi masalah kita adalah bagaimana psikologinya lu, mentalnya lu menghadapi ketidakpastian di market. Market tidak pernah bilang lu kalau itu pasti akan pasti gitu. Nggak pernah bilang begitu kan. Tapi bagaimana mental lu siap untuk menghadapi ketidakpastian. Ini kan sama kayak kita lagi berbisnis kan. Ya, lagi berdagang kan. Ya, apa yang lu lakukan? Yang oke lah, jangan ngomong berdagang karena mungkin ada yang tidak berdagang di sini kan. Lu sama kayak kerja. Apakah lu bisa yakin lu bisa kerja sampai seumur hidup? Kecuali PNS ya. Ya, apakah lu bisa yakin lu akan kerja di situ seumur hidup lu? Sampai lu pensiun, sampai lu selesai. Ya nggak ada jaminan kan? Anytime, anytime lu bisa dipecat. Anytime juga perusahaan bisa bangkrut. Kemudian habis itu udah bye-bye, bubar. Ya kan lu mau lihat apa? Ya lu mau ngandelin apa? Itu ketidakpastian kan. Tapi kan jadi masalah kita adalah kita tahu bahwa hidup aja nggak ada kepastian. Kita nggak bisa meramal gitu ya. Bahwa oh nanti 2025 akan ada krisis. Mulailah ini, mulailah itu gitu kan. Kita bukan tukang ramal, kita bukan dukun. Yang kita bisa lakukan adalah gue tahu bahwa besok itu gue nggak tahu mau ngapain. Tapi gue mencoba untuk mempersiapkan besok itu bisa kita lewati dengan baik. Gitu. Itu yang kita lakukan kan. Nah di dalam trading juga sama kayak gitu. Kita berhadapan dengan ketidakpastian. Market nggak bisa kita prediksi. Kalau market bisa kita prediksi, lu tenang aja. Gue nggak bakal ngomong hari ini juga sama teman-teman. Ya mungkin gue udah naik jet pribadi kemana-mana kan. Udah terbang kemana-mana kan. Kenapa? Karena gue bisa memprediksinya. Nggak bisa. Gitu. Justru tidak bisa diprediksi. Karena itulah makanya kita menghadapinya dengan apa? Resiko yang terbatas. Resiko yang sudah diperhitungkan. Bahwa oh kalau misalnya oh kayak gini oke. Resiko gue berapa? Itu yang mesti dihitung. Yang sering kali jadi masalah kita adalah, wah, gue masuk sini. Tanya dulu, cuan gue berapa? Mulai juga belum. Gitu kan? Udah cuan-cuan aja. Dagang juga belum, cuan-cuan-cuan aja gitu kan yang dipikirkan. Resikonya dulu. Lu kalau hitung resiko lu kan terukur kan. Ya, jadi ada ukurannya resiko itu. Oh, kalau dia turun, kalau gagal, ini hilang uang gua. Oke, gue siap nggak? Kalau gue siap, gue hajar. Kalau gue nggak siap, oh ya udah nggak usah. Gitu. Jadi jangan silau sama cuannya. Perhitungkan dulu resikonya berapa. Kayak gitu ya kita bisnis ya. Kayak gitu kan kita hidup kan. Ya kan? Lu terima sebuah pekerjaan. Lu hitung dulu kan resikonya kan. Wah, resikonya gue berapa nih? Gue tinggal di Tangerang, kerja gue di Bandung. Oh kan masuk akal nggak sih? Gitu kan? Kerja gue di Tangerang, tinggal gue di Tangerang, kerja gue di Bandung. Berarti gue setiap hari harus berangkat jam berapa nih? Ya, berapa ratus kilometer nih yang harus gue tempuh untuk sampai ke Bandung misalnya. Kemudian ada nggak resiko gue tiba-tiba tabrakan dan lain sebagainya? Ada nggak gitu? Lu hitung dong. Worth it nggak gitu loh dengan gaji segitu gue terima pekerjaan itu. Kan lu pasti ngitung. Ini ekstrim ya, ekstrim. Oke. Kalau lu nggak mau ekstrim ya udahlah tinggal lu di Serpong kerja lu di Jakarta. Itu juga udah resiko lo. Resiko karena lu harus bangun jam. Kalau dulu ya saya ke kantor itu minimal lu udah mesti siap-siap itu jam 4. Jam 5 lu udah mesti jalan. Setengah 6 itu jalan tol itu masih sepi.
Sekarang gue nggak tahu lagi ya, karena udah nggak pernah bangun sepagi itu. Ya, lu harus udah bablasin tuh, terutama tol yang Tomang itu adalah jalur setan kalau misalnya orang-orang yang tinggal di Tangerang kerja di Sudirman, kerja di Jakarta lah, itu adalah jalur setannya. Karena dulu ya, lu begitu masuk tol itu langsung stuck sampai ke Tomang. Nah, itu bisa ngabisin 2-3 jam sendiri tuh. Itu resiko kan? Betul nggak? Nah, sekarang bisa nggak gue bangun sepagi itu pulang bisa jam 8 jam 9 malam. Berarti kan gue harus ada yang gue korbankan. Nah, lu hitung kan resikonya, bener nggak? Ya, nah kalau resiko itu lu bisa terima, lu ambil. Lu nggak bisa, jangan. Gitu, sama kayak trading. Trading juga harusnya seperti itu, teman-teman. Ya, lu bukan silau dulu dengan keuntungan. Bukan, lu pada saat lu kerja, gaji duluan atau kerja duluan? Hah? Gaji kan belakangan kan? Lu kerja dulu kan? Ya kalau lu tengah jalan lu nggak sanggup lagi, ya gaji lu nggak turun, gitu aja udah. Betul, tapi kalau misalnya lu lewatin sebulan, gaji lu turun. Lalu gaji lu dibayar kan. Jadi pen dulu kan, rewardnya nanti. Nah sama, trading juga gitu. Lu hitung pennya dulu. Bisa nggak gue terima luka sakit seperti itu? Bisa, ambil. Nggak bisa, nggak usah. Jangan. Gitu. Jadi karena itulah makanya kenapa lu harus hitung. Kenapa lu harus research. Kenapa lu harus analisa. Gitu, trader nggak ada analisa, sama kayak lu hidup gitu, lu nggak perlu ngapa-ngapain, udah hajar aja, udah dibiarkan kemana air mengalir kita ikut gitu. Itu ikan mati, ya. Ikan hidup itu selalu melawan arus, gitu. Oke, ya, udahlah. Kita cukupkan dulu ya, karena udah mau itu kan, terawih. Ya, oke. Baik teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya untuk di sini ya. Happy weekend buat teman-teman. Ya, nanti lakukan analisa. Buat teman-teman yang itu yang kemarin sudah transfer manual dan lain sebagainya, nanti itu ya, saya akan aktifkan. Teman-teman coba cek itunya. Karena besok kan mulai kan tanggal 1 kan. Tanggal 1 Maret mulai ya. Lu teman-teman yang sudah daftar coba nikmati LMS luar negeri. Nanti kan pasti akan saya pindahkan ke lokal kan. Lu akan lihat rasanya. Ya, oke. Thank you semuanya. God bless semua. Saya izin pamit.